Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih dalam suasana kemerdekaan RI yang ke-75, kita akan melanjutkan materi untuk tema 3 kelas 6, yaitu tokoh dan penemuan. Kali ini kita akan membahas untuk muatan IPA, yaitu tentang komponen dan fungsi listrik untuk submateri listrik dan sumber energi listrik. Baiklah, kita akan mulai untuk pembahasannya. Coba lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Tentu saja kita harus tahu dulu, listrik adalah gelombang elektromagnetik. Listrik, gelombang elektromagnetik artinya gelombang yang dapat merambat tanpa perantara. Gelombang elektromagnetik ini terbentuk adanya medan listrik dan medan magnet yang bekerja terus-menerus. Listrik pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday melalui percobaannya yang sangat sederhana. Oke. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lainnya. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif disebut dengan proton, sedangkan muatan negatif disebut dengan elektron. Muatan listrik dikatakan sebagai muatan positif apabila protonnya lebih banyak daripada elektron. Jadi namanya bergantung dari jumlah muatan yang paling banyak. Berarti muatan itu dikatakan sebagai muatan negatif jika elektron lebih banyak daripada proton. Muatan dikatakan netral apabila jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Jadi, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatifnya, maka muatan listrik itu bersifat netral. Oke, kita lanjutkan. Jenis listrik ada dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Statis sesuai dengan namanya adalah gejala listrik yang diam atau tidak mengalir. Gejala listrik statis dihasilkan oleh gesekan benda, sehingga tidak dapat mengalir dalam suatu rangkaian. Atau listrik yang diam, maka tidak dapat bergerak atau mengalir dalam rangkaian. Yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir, dihasilkan oleh sumber energi listrik, sehingga listrik dinamis dapat mengalir dalam suatu rangkaian. Contoh listrik statis, kita bisa lihat penggaris yang kita gosok-gosok maka dapat menarik potongan-potongan kertas. Itu disebabkan karena adanya perpindahan elektron. Nanti kalian bisa lakukan percobaannya ya. Gosoklah penggaris pada rambut atau pada bajumu. Kemudian nanti dekatkan dengan potongan kertas yang kecil-kecil. Nanti potongan kertas itu akan menempel pada penggaris. Semakin lama kalian menggosok penggaris itu, maka akan semakin banyak potongan kertas yang menempel. Yang kedua, ketika kalian menggosok-gosok balon, maka ketika didekatkan dengan rambut itu akan terangkat karena ada perpindahan elektron. Bisa dicoba di rumah ini. Berikutnya, sisir yang kita gosok-gosok pada rambut, ketika didekatkan dengan potongan kertas, maka potongan kertas itu akan tertarik. Hal itu juga merupakan gejala listrik statis. Ketiga gejala listrik ini merupakan gejala listrik statis yang bisa kita buat, atau bisa dikatakan gejala listrik statis buatan. Ada gejala listrik statis alami, yaitu terjadinya petir. Terjadinya petir karena perbedaan muatan listrik
di bumi dan di langit, sehingga terjadilah loncatan arus listrik atau biasa kita sebut petir. Contoh berikutnya, listrik statis yang bisa dibuat adalah gejala listrik yang bisa kalian amati pada percobaan di situ ya. Balon listrik ya, ketika disentuh maka rambut kita akan berdiri tegak. Itu tadi contoh listrik statis. Nanti setelah menyaksikan video ini, kalian bisa melakukan percobaannya sendiri. Oke? Kita lanjutkan. Contoh listrik dinamis adalah listrik yang mengalir dalam rangkaian pada senter maupun listrik yang mengalir di rumah kalian, sehingga listrik itu bisa digunakan untuk menyalakan berbagai macam peralatan elektronik. Kalian tentu sudah paham, peralatan elektronik adalah peralatan yang dapat bekerja karena adanya listrik yang mengalir. Listrik dinamis dihasilkan oleh sumber energi listrik. Apa itu sumber energi listrik? Sumber energi listrik adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang pertama adalah baterai. Yang kedua ini adalah aki. Yang ketiga adalah generator. Yang keempat adalah dinamo pada sepeda. Yang kelima adalah nuklir, dan yang terakhir adalah geotermal atau panas bumi. Baiklah, kita akan kupas satu persatu sumber energi listrik dan perubahan yang terjadi di dalam. Yang pertama adalah baterai. Baterai disebut sebagai elemen kering karena berisi batang karbon. Baterai tidak dapat diisi ulang manakala energi listriknya habis, sehingga jika energi listrik habis maka dibuang tanpa bisa digunakan kembali. Perhatikan penampang baterai. Batang karbon disebut dengan katoda atau kutub positif. Kemudian kutub negatifnya atau anoda adalah logam seng yang terletak kalau di penampang baterai itu pada bagian bawah ya. Jadi kutub positifnya adalah batang karbon, sedangkan kutub negatifnya adalah seng. Campuran yang ada di dalam baterai adalah karbon dan MnO2 atau mangan dioksida. Perubahan energi yang terjadi ketika baterai itu digunakan adalah energi kimia berubah menjadi energi listrik. Jadi ketika kamu lihat gambar di sini tuh, dari baterai dapat dihubungkan dengan kabel, kemudian lampu dapat menyala. Hal itu berarti perubahan yang terjadi adalah energi kimia pada baterai berubah menjadi energi listrik, dan energi listrik itu berubah menjadi energi cahaya pada lampu tersebut. Yang kedua, aki atau akumulator. Kalian bisa melihat aki ini pada sepeda motor atau mobil. Aki disebut elemen basah karena berisi asam sulfat atau H2SO4. Aki jika energi listriknya sudah habis maka dapat diisi ulang. Oke, ini adalah penampang dari aki. Perubahan energi listrik yang terjadi pada aki saat digunakan adalah energi kimia berubah menjadi energi listrik. Kita katakan tadi, aki jika energinya sudah habis maka dapat diisi ulang, maka dengan cara penyetruman. Ketika menyetrum, perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi kimia. Jadi kebalikannya ya, tapi jangan dibalik-balik karena tidak benar. Saat digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Namun, ketika
penyetruman untuk mengisi ulang energi listriknya, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Oke, bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah generator. Generator menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Kalau tadi baterai energinya kecil, satu baterai menghasilkan 1,5 volt tegangannya. Sedangkan untuk aki bergantung dari jumlah plat yang digunakan. Generator bisa kita lihat pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kita juga bisa melihat generator digunakan pada alat penyedot air ya. Juga dipasang generator. Perubahan energi listrik pada generator yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo. Dinamo menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang kecil. Contohnya pada dinamo sepeda. Perubahan energi listrik yang terjadi yaitu energi gerak menjadi energi listrik, sama dengan generator. Pada dinamo sepeda, semakin kencang kita mengayuh sepeda, maka energi geraknya semakin besar. Dengan demikian, energi yang listrik yang dihasilkan besar, sehingga nyala lampu akan terang. Berikutnya adalah nuklir. Nuklir menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang sangat besar. Nuklir adalah bahan kimia. Bahannya adalah uranium dan plutonium. Energi listrik yang dihasilkan pada nuklir berasal dari reaksi fisi dan reaksi fusi, yaitu reaksi pemecahan dan reaksi penggabungan inti atom. Perubahan energi listrik yang terjadi pada nuklir adalah energi kimia menjadi energi listrik. Meski energi listrik yang dihasilkan sangat besar, namun dampak negatif dari penggunaan nuklir yang mengalami kebocoran sangat besar baik bagi lingkungan maupun bagi manusia, sehingga perlu tenaga yang bisa menangani atau mengoperasikan pembangkit listrik menggunakan tenaga nuklir. Kekuatan nuklir ini bisa kalian ingat ketika terjadi ledakan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia yang Kedua. Dari situ bisa kita lihat betapa besar energi yang dihasilkan oleh nuklir. Oke, kita akan lihat bahaya radiasi nuklir manakala terjadi kebocoran bagi manusia. Yang pertama adalah rusaknya sel tubuh, sehingga akan menyebabkan penyakit kanker. Radiasi nuklir juga mengakibatkan rusaknya jaringan kulit, gangguan perkembangan anak khususnya perkembangan otak dan saraf, sehingga bisa menyebabkan risiko kematian. Bahaya radiasi nuklir bagi lingkungan adalah perubahan iklim secara ekstrim, kemudian limbah radioaktif maupun asap hitam nuklir yang bisa menyebabkan pencemaran udara. Limbah radioaktif biasanya dibuang dengan cara ditimbun tanah, namun tidak menutup kemungkinan menyebabkan polusi atau pencemaran. Geotermal atau panas bumi, energinya sangat berlimpah karena tersedia di alam. Ini contohnya pembangkit listrik dengan tenaga panas bumi. Perubahan energi listrik yang terjadi yaitu perubahan energi panas menjadi energi listrik. Berikutnya adalah jenis-jenis pembangkit listrik. Yang pertama adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana generator dihasilkan oleh air. Air bisa berasal dari air yang mengalir secara alami maupun air danau yang dibuat atau digerakkan. Yang kedua adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan panas matahari sebagai sumber energi utama dan menggunakan alat berupa panel surya atau sel surya.
Yang bisa kita lihat pada gambar itu, kotak-kotakan itu adalah panel surya. Semakin banyak papan panel surya, maka semakin banyak pula energi listrik yang dihasilkan. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga gas dari gas alam. Berikutnya pembangkit listrik dari panas bumi atau geotermal. Yang kelima adalah pembangkit listrik uap. Dan yang terakhir adalah pembangkit listrik dari diesel yang menggunakan pembakaran solar. Oke, berikutnya adalah pembangkit listrik dari tenaga ombak yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Itu tadi penjelasan mengenai listrik dan sumber energi listrik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk melakukan percobaan membuat listrik statis. Sampai jumpa.